Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hada man syaa ila siratil mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu da'in ila tariqil qadim. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Yang terhormat Bapak, sebetulnya ini doa kami ya, Profesor Dr. Insinyur Abdul Malik, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang dan beserta jajaran pimpinan. Biasanya sudah asosiasi profesor itu sebentar lagi jadi profesor. Jadi kalau nggak profesor silakan tagih ya. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah beserta jajaran pimpinannya, yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan cabang Muhammadiyah, para pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Jombang, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa bangga dengan keluarga besar Muhammadiyah di Kabupaten Jombang ini, karena Jombang sekarang tidak seperti dulu. Jombang sekarang sudah mulai menampakkan cahayanya tentang dakwah perserikatan, dan alhamdulillah hasilnya perlahan tapi pasti sudah kita rasakan. Salah satu bukti teman-teman kita di TPQ yang menurut laporan Pak Ketua PDM ke saya, gaji mereka 1 bulan 50.000. Alhamdulillah hari ini di hadapan kita semuanya bersama saya, alhamdulillah Himpunan Saudagar Muslim Muhammadiyah sudah memberikan perhatian yang serius kepada pejuang-pejuang kita di lapangan untuk Perserikatan Muhammadiyah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kebanggaan saya yang kedua, setelah saya dikirimi flyer oleh calon profesor kita, alhamdulillah saya ini diberi gelar Kiai Haji. Kiai Haji, ikut-ikut Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena yang panggil saya Kiai Haji ini cuma 2. Satu di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, karena kebetulan saya dipercaya menjadi wakil ketua umum Majelis Ulama Jawa Timur. Dan yang kedua Jombang. Kemarin di Probolinggo malah nggak dipanggil Kiai. Yang ketiga, Jombang ini memiliki keistimewaan. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, cabang istimewa itu hanya ada di luar negeri, tidak di dalam negeri. Tapi subhanallah bahwa Jombang ini memiliki cabang istimewa. Teruskan, jangan pernah berhenti ya, biar kita nanti merubah anggaran dasar ya, betul, karena organisasi kita ini dakwah yang berkembang, kita pupuk, kita rawat, dan kita kembangkan ya. Ini 3 kebanggaan saya yang luar biasa, dan insya Allah akan saya ceritakan pada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nanti rapat Jumat yang akan datang ya. Nah, dalam kajian kita Bapak Ibu sekalian, kajian ini judul kajiannya membumikan ideologi Muhammadiyah lewat momentum ngopi bareng. Tapi mohon maaf, saya sudah ngopi duluan tadi ya. Sudah ngopi duluan ya. Saya tadi baru mendengar asbabul wurudnya ya, mengapa ngopi bareng lalu jadi akhirnya seperti ini. Alhamdulillah saya bangga. Memang orang Muhammadiyah itu kadang-kadang suka istilah yang membuat mereka menjadi tertarik
untuk melibatkan diri. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara Muhammadiyah atau ideologi Muhammadiyah, kita juga wajib menyadari. Sekali lagi saya katakan, kita wajib menyadari bahwa berjuang membesarkan Islam melalui Perserikatan Muhammadiyah dengan berbagai gerakan itu merupakan sebuah kewajiban buat kita semuanya tanpa kecuali, lebih khususnya pada pimpinan perserikatan dan anggotanya. Itu harus disadari dulu. Karena itu melalui mimbar ini, sebelum saya lebih lanjut menguraikan tentang ideologi Muhammadiyah, saya ingin sampaikan pesan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dua pesan. Kalau istilah saya, ada hadis dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, hadisnya Hasan Sohi, karena beliau kan manusia bukan nabi, jadi kita golongkan Hasan Sohi, hadis yang benar, riwayat keluar dari mulut beliau. Pesan beliau pertama, satu, dadio piyai sing kemajon. Ini bahasa Arab, saya nggak ngerti artinya ini. Lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Saya tidak perlu terjemahkan, karena orang Jombang gurunya bahasa Arab. Ya, dadio kiai sing kemajon. Lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Nanti filosofinya saya uraikan. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi pemikiran beliau sampai menyampaikan pesan? Ternyata dalam buku yang saya baca, ternyata beliau mengatakan bahwa semua kita yang aktif, baik di pimpinan perserikatan maupun anggota, bekerja untuk membesarkan Islam melalui gerakan dakwah Muhammadiyah, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Coba, itu luar biasa. Kita sedang beribadah kepada Allah. Karena itu dalam ibadah tidak mengenal istilah malas, tidak mengenal titik henti. Artinya terus dan terus berjihad untuk dalam beribadah kita. Itu latar belakangnya. Nah, ini juga terbukti bahwa karena kita semuanya tidak pernah kesel nyambut gawe kanggo Muhammadiyah, maka di mana-mana berdiri amal usaha di bidang pendidikan. Kalau dulu orang menghitung dari TK sampai perguruan tinggi, sekarang dari TPQ sampai perguruan tinggi. Ya. Dari klinik sampai rumah sakit. Dari unit-unit pelayanan sosial dalam bidang ekonomi juga muncul di mana-mana. Yang intinya semua adalah turut serta memberikan kontribusi untuk membesarkan Islam melalui Perserikatan Muhammadiyah. Sampun ngertos ya? Kalau nggak bisa mengerti, saya pakai bahasa Arab aja ya. Karena Jombang ini memang sumbernya bahasa Arab. Oke, itu pesan yang pertama. Hadis Sahih Hasan Lizatihi, karena keluar dari lisan beliau. Yang kedua, beliau mengatakan, jangan sekali-kali pesan yang kedua, ini berkaitan dengan ideologi ya. Pesan yang kedua, jangan sekali-kali kamu menduakan pandanganmu selain Muhammadiyah. Luar biasa. Karena itu saya bilang, kita Muhammadiyah bukan Salafi, bukan Syiah, bukan siapa-siapa. Kita adalah Muhammadiyah. Ya. Sampun ngertos? Kalau ngomong gini saya sedikit emosi gitu ya. Ya, jadi Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Jangan menduakan pandangan poligami, faham menurut Muhammadiyah haram hukumnya.
Karena itu nanti membuat kita menjadi kanan kiri oke. Seperti iklan itu. Karena iklan itu kan mengatakan maybe yes or maybe no. Karena kepingin laris terjual. Muhammadiyah bukan iklan. Muhammadiyah punya sikap terhadap pemerintah kritis tapi loyal. Kritis tapi loyal. Terhadap semua umat Islam kita menjalin persahabatan dan perkawanan seperti kepribadian Muhammadiyah. Kepada semua agama kita saling menghargai. Itu sikap Muhammadiyah tanpa mengorbankan prinsip beragama dan prinsip berorganisasi. Sampun ngertos? Kalau sampun ngertos berarti kurang 2 menit lagi. Nah, 2 pesan ini, pertama menyangkut judul membumikan ideologi Muhammadiyah. Saya katakan Muhammadiyah tidak bisa akan maju seperti sekarang itu kalau pengurus dan anggotanya suka malas bekerja untuk kepentingan Islam melalui Perserikatan Muhammadiyah. Masjid, musala di mana-mana berdiri. Ini karena kerja nyata, gerakan nyata, kerja keras dari pimpinan Perserikatan bersama anggota. Lalu muncullah masjid, musala, klinik, rumah sakit, TPQ sampai perguruan tinggi. Yang semuanya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Saya sering bilang pejabat di Jakarta, karena saya sering juga ke Jakarta. Saya bilang, Pak, kalau ada pejabat pemerintah yang nyinyir-nyinyir dengan Muhammadiyah, itu pejabat yang tidak mengerti sejarah. Itu pejabat yang tidak mengerti sejarah. Kalau saja dia murid saya di S3, pastikan enggak lulus. Luar biasa. Sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah tahun 1912 sudah memberikan andil dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Luar biasa. Azan jam berapa nih? Pokoknya sampai jam 1:30 baru saya turun dari mobil. Jadi kerja keras kita ini tidak untuk kita, tapi mengisi pembangunan agama, bangsa dan negara. Dan Muhammadiyah punya peran besar di dalam Republik tercinta ini. Lihat itu 7 kata dalam piagam yang disebut dengan piagam Pancasila dalam piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Coba, kalau bukan Ki Haji Bagusumo, 7 kata itu sampai melekat hari ini. Tapi beliau menimbang bahwa di Indonesia ini bukan orang Muslim saja, semua orang beragama. Karena itu 7 kata kita hapus. Itu juga kemauan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Karena itu disebut ada piagam Pancasila dalam piagam Jakarta. Jadi andilnya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dalam rapat konstituante, tokoh-tokoh Muhammadiyah luar biasa punya peran memberikan masukan kepada Soekarno bahwa negeri ini harus dikelola secara bersahabat. Bayangkan itu, secara bersahabat. Ya. Ketika Irian Jaya, dulu Irian Barat ya, mereka mau mengintervensi dan tidak mau berubah, tidak mau masuk bagian Indonesia. Soekarno telah membuat keputusan, kita perangi saja. Tapi tokoh-tokoh Muhammadiyah mengatakan kita masih ada kesempatan duduk bersama dan runding bersama, bersahabat. Mari itu juga saudara-saudara kita, walaupun berbeda agama dengan kita. Luar biasa itu.
Bapak-bapak tahu namanya Mr. Kasman Singodimejo. Kenapa disebut panggilan Mr. Kasman Singodimejo? Itu Singapodium. Tapi subhanallah, dalam persoalan-persoalan urusan kenegaraan, sebagai tokoh Muhammadiyah, dia sangat bijak memikirkan tawaran-tawaran, konsep-konsep solusi agar kita bernegara secara baik dan bersahabat dengan seluruh masyarakat yang beragam agama dan suku bangsa. Luar biasa. Karena itu sering saya katakan, kalau pejabat yang nyinyir Muhammadiyah, pastikan dia tidak tahu sejarah. Kalau seluruh lagi sekolah S3 mahasiswa saya, insya Allah nilainya enggak keluar, alias tidak lulus. Itu pertama, jadi kerja keras kita. Nah pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh kesel nyambut gawe kanggo Muhammadiyah? Padahal sudah mengatakan kerja kita adalah bagian dari ibadah. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan amal soleh. Dan apa yang kita tinggal mulai TPQ sampai perguruan tinggi, klinik sampai rumah sakit, itu adalah amal jariah. Amal yang terus mengalir tanpa putus, kendatipun kita sudah berpindah ke alam baka. Kan luar biasa. Karena itu kata beliau, lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Karena kamu sudah sedang beribadah. Dan ibadah itu kan kepentingan personalnya kan untuk saya. Ya, Muhammadiyah cuma dapat nama kan, tapi kebaikan semuanya kan untuk pribadi saya. Bahwa itu amal jariah saya, bahwa itu amal ibadah saya. Ketika saya mati, saya pasti mendapat jariah yang terus mengalir. Karena itu saya bilang subhanallah, padahal ini sayang kepada warga Perserikatan, memanggil warga Perserikatan dengan pimpinan menjadi orang kaya secara spiritual. Kita ini kaya, walaupun rumah kita gubuk, tapi kita ini kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman kita di mana-mana, mulai TPQ sampai perguruan tinggi, banyak orang yang kita cerdaskan. Banyak orang yang sesat kita selamatkan dengan petunjuk ilmu pengetahuan dan agama di kampus-kampus kita. Itu adalah tanaman kita semua, dan dia menjadi amal jariah untuk kita semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat wajib yang kita lakukan dalam bermuhammadiyah adalah jihad, dan selalu berjihad. Jihad itu sering diartikan orang secara negatif, karena pikirannya memang sedupek gitu ya. Dikira jihad itu mengangkat senjata melawan orang yang berbeda agama atau suku. Enggak. Jihad itu adalah bekerja secara sungguh-sungguh, yang dalam bahasa ulamanya disebut dengan badlul juhdi ila tariqillahi ta'ala. Bagaimana bersungguh-sungguh bekerja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jihad, dan jihad. Sehingga kita semuanya tanpa kecuali, baik pimpinan Perserikatan maupun anggota, kita dimasuk dalam satu level yang disebut dengan mujahidin. Mujahid. Kita semua ini mujahid Muhammadiyah. Kalau saya sebut Muhammadiyah itu artinya Aisyah juga masuk ya, semuanya masuk. Mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah untuk membesarkan Islam melalui Perserikatan Muhammadiyah. Nah, istilah mujahidin dalam Al-Quran luar biasa itu. Penghargaan Allah luar biasa. Baca Quran surat At-Taubah ayat 20. Allah berfirman, alladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah dan berjihad dengan harta bendanya dan dirinya, a'damu darajatan indallah. Orang ini akan mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. A'dam, bukan adim. Kalau adim itu tinggi,
besar. A'dam, orang ini mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan orang itu termasuk kelompok orang-orang yang menang atau kelompok orang-orang yang beruntung. Luar biasa penghargaan Allah. Kepada para mujahidin seperti warga besar Persikatan Muhammadiyah, kita mendapatkan penghargaan yang tertinggi berupa derajat yang tertinggi di sisi Allah, sekaligus menjadi orang-orang yang menang. Kalau demikian, pertanyaan sederhana, kenapa kita hanya bermalas-malasan mengurus Muhammadiyah? Saya sebut ini karena memang saya ini sama dengan Pak Dr. Rahmat, mantan ketua PDM 2 kali Kabupaten Malang, kemudian sekarang mantan ketua PWN, lalu sekarang jadi wakil ketua dalam musil kemarin. Seringkali kita lihat musda, muscap, musfil, musran, ya, ketika terpilih setelah pulang nggak pernah hadir. Nanti musran, muscap, musda, musfil datang berbondong-bondong dengan seragam lengkapnya. Saya bilang orang-orang seperti itu jangan dipilih, hanya memanfaatkan Muhammadiyah sebagai payung untuk kepentingan dia. Setelah dipilih, dilantik, baca syahadat lagi, pakai baiat kan? Karena itu saya bilang jangan musuh si A itu pakai baiat, baca syahadat. Ya, kita juga kan dilantik pakai syahadat. Sebelum syahadat kita disuruh berjanji kan, tapi rapat jarang hadir. Dan alasannya, wah namanya orang Muhammadiyah ya, pinter, jadi alasannya luar biasa. Sampai mohon maaf, kami di wilayah masa kepemimpinan saya, kami pernah mencoret, pernah mengeluarkan seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah karena persoalan itu. Rapat tidak pernah hadir, tapi diundang, diranting dia datang, di cabang dia datang, tapi rapat pimpinan wilayah setiap hari Jumat tidak pernah hadir. Saya bilang orang ini perlu dibina terus. Tapi kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Mohon maaf, misalnya orang luar Jawa jadi ngomong saya begitu. Saya ini bukan Jawa, Pak. Ya. Jadi lebih baik ngomong apa adanya. Ya. Harus begitu. Ya. Jadi kita perlu. Ya, dalam satu periode 1-2 kali, 4 kali nggak datang dengan alasan yang tidak bisa ditunda, itu biasalah. Tapi jangan jadi istiqamah. Setiap kali undangan istiqamah tidak datang. Nah ini perlu kerja dan ini sudah terbukti. Itu pesan pertama tadi ya. Lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Karena kita sedang beribadah, kita sedang berusaha. Dan ketika kita menjadi mujahidin Muhammadiyah, kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Bukan dari Presiden Jokowi, bukan dari Kapolri Listio Sigit, ya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan atas saja Pak Jokowi dan Kapolri. Derajat yang tertinggi. Profesor itu mohon maaf, ya saya sering mengatakan pada teman profesor yang lain, itu 5 ripis kelarangan di sisi Allah. 5 ripis kelarangan. Artinya 5 ripis itu dibuat infak jauh lebih mahal daripada seorang profesor yang tidak pernah infak dalam hidupnya. Nanti kan Allah tidak tanya, Profesor ya. Profesor itu kan urusan kampus ya. Ya. Dan nama saya alhamdulillah masih di sini masih dipanggil Prof Tohir ya. Kalau sudah masuk kampung, Prof. Karena mahasiswa juga takut kalau panggil nama saya Prof Tohir, takut nilainya nggak keluar gitu. Jadi pintar juga mahasiswa kita sekarang itu menghargai profesornya karena kepingin nilainya supaya keluar dan bagus.
Jadi ada untungnya gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi kita harus menjadi mujahidin. Nah, sebagai orang yang berhijrah di dalam mengurus Muhammadiyah, tentu tidak bisa dilepaskan dengan kita berhijrah. Ya. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke PDM lain, dari rumah ke PCM lain, dari rumah ke ranting yang lain, itu terjadi, tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100, bapak-bapak dan ibu-ibu coba periksa, sudah tegas menjamin orang yang berhijrah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah dan Rasul, maksudnya berjihad. Ya. Ngurus Muhammadiyah ranting itu dia berjihad. Ngurus TPK itu dia berjihad. Ngurus klinik dan rumah sakit itu dia sedang berjihad. Summa yudrikul maut. Kemudian dia menemukan ajalnya. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allaha ghafurur rahim. Sungguh dia telah mendapatkan kematian yang mulia. Kematian mulia bukan husnul khotimah. Kematian yang mulia. Seperti doa kita dalam akhir surat Al-Baqarah. Ya. Wa tawaffana ma'al abrar. Itulah mati orang yang sedang berjihad dan sedang berhijrah. Ya. Karena itu istri saya, dokter ini, ketika ditanyakan oleh PD Malang karena mau dicalonkan menjadi direktur, sekarang sudah jadi direktur, Prof, bagaimana istrinya, kami minta tenaganya mengabdi pada rumah sakit Aisyah Malang. Saya bilang, saya sudah mewakafkan istri saya untuk Perserikatan Muhammadiyah, sebagaimana dia telah mewakafkan saya untuk Perserikatan Muhammadiyah. Jadi waktu saya nikah itu saya tanya, bukan beliau punya duit, pasti punya duit, direktur masa enggak punya duit. Mau mewakafkan saya untuk Muhammadiyah enggak? Kalau tidak mau enggak jadi. Terlalu sederhana. Kalau kita hidup bersama keluarga untuk diri kita, terlalu sederhana. Tidak ada contoh seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu kalau sampai 2-3 hari biasa. Ya. Harus begitu. Hijrah dan jihad itu menjadi sebuah gerakan yang paling akrab dalam kehidupan kita sebagai mujahidin. Dan Allah menjanjikan sampai kalau ketemu ajal, ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allaha ghafurur rahim. Mendapat kematian yang mulia, subhanallah. Dan kita terus mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Karena itu menjadi benar. Padahal ketika sakit di Jogja, kemudian oleh dokternya diungsikan ke Pasuruan, beliau sedang sakit, memimpin sebuah gerakan rapat panitia khusus mendirikan sebuah musala di Kabupaten Pasuruan. Oleh dokter mengatakan, Pak Kiai kita suruh pindah ke sini kan mau istirahat. Dia bilang, apa? Saya tidak akan sembuh Pak Dokter kalau hanya dengan obat. Dengan begini ini ngomong sama teman-teman, ngomong sama bapak-bapak, saya bisa sembuh. Seperti itu. Itu padahal. Karena itu mohon maaf sekali lagi, nanti kalau kita mati, kita meninggal, kita tidak temu di mana kelasnya surga padahal, ya harap dimaklumi. Beliau menurut saya ada di surga VVIP, Jannatul Firdaus. Very very important person. Luar biasa. Jualan, bayar HR guru di rumahnya, melelang barang-barang milik beliau. Rumahnya kecil dijadikan kegiatan ngajar, bayar gaji gurunya, melelang benda-benda yang berharga dari beliau. Sampai orang yang beli baju kokonya itu, baju kesayangan dia itu, 2 hari kemudian dibawa pulang. Saya cuman
Saya cuma ngecek apakah Kiai masih mencintai bajunya daripada kami-kami. Dia bilang enggak, sudah bawa. Seperti itu coba. Karena itu kemarin itu di Probolinggo ada anak-anak kita SD Madrasah Muhammadiyah 1 Probolinggo menyanyikan lagu panggilan jihad. Subhanallah, luar biasa. Jihad itulah intinya kita bermuhammadiyah. Karena Muhammadiyah kita adalah gerakan Islam. Ingat, gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tajdid untuk mewujudkan manusia, untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Itu Muhammadiyah. Jadi gerakan jihad. Ini baru pembukaan, Pak. Pak Doktor, ini baru pembukaan. Ya. Saya itu kalau ditanya, kalau enggak ngurus Muhammadiyah malah sakit. Saya bilang Pak Dokter Rahmat tadi, kalau enggak ngurus Muhammadiyah malah sakit. Padahal rapat PWM itu saya dari Malang naik bis Patas, Pak. Patas ke Surabaya. Ya. Profesor dari Patas itu kan pantas kan itu. Patas loh. Iya. Sampai saking tunggunya lama penumpang nggak masuk-masuk, saya bilang, Pak, kok nggak jalan-jalan, Pak? Nah, kalau Bapak mau jalan sendiri, bayar semua penumpang, kira-kira 37 orang satu bus ini. Saya disuruh bayar. Saya bilang, oke, saya bayar, asal jalan bersama saya ya. Satu bus, penumpangnya cuma satu, dia juga nggak berani. Ya. Ya. Profesor kok diancam gitu ya? Cuman guru. Itulah. Karena itu ketika teman-teman PWM menyatakan kesediaan untuk mencalonkan diri sebagai PWM, saya tanya, untuk apa Anda bersedia menjadi anggota PWM? Harus jelas. Harus jelas. Apakah mau berjihad, apakah mau berhijrah, atau sekedar menggunakan nama besar Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Harus jelas. Karena kita ini gerakan jihad. Dan oleh Allah dihargai luar biasa. Kalau hidup kita hidup mulia, tapi kalau sampai mati juga mendapatkan kematian yang mulia. Baca Quran surat An-Nisa ayat 95 dan Quran surat An-Nisa ayat 100. Ibu bapak sekalian, bicara tentang membumikan ideologi Muhammadiyah ini, sesungguhnya kita sekarang sedang melakukan sebuah proses perjalanan yang cukup jauh. Saya katakan cukup jauh dan berhasil. Buktinya awal kita hanya punya sebilik rumah Pak Dahlan, ada kegiatan pendidikan. Sekarang kita sudah punya TPQ, TKA sampai perguruan tinggi. Untuk di Indonesia ribuan. Juga sekarang ada di luar negeri. Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah Pusat baru meresmikan Muhammadiyah Boarding School di Australia. Sudah ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Itu semua adalah gerakan jihad. Yang intinya harus hijrah dan jihad. Bapak Ibu semua bersedia ya?